Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak belajarnya. Kita sekarang mulai pelajaran matematika kembali, yaitu membandingkan pecahan. Halaman 16. Ayo mengamati. Ya, kalian amati, kalian perhatikan gambar dan bacaan berikut. Sebuah pizza dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Terus setengah bagian pizza yang telah dipotong lagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Potongan manakah yang lebih besar? Tulis ulang bacaan di atas. Gunakan kembali kalimatmu sendiri. Kerjakan di buku tugas. Nih gambar pizzanya. Kalian lihat. Pertama utuh. Baru di pizza yang kedua dipotong menjadi 2 bagian. Setelah itu dipotong lagi pizza yang 2 bagian menjadi 4 bagian. Dan perhatikan. Ayo menanya. Pertanyaan tentang membandingkan, cara membandingkan pecahan. Ayo menalar. Maksudnya, Ibu menalar kalian seandainya kalian punya 1 biji apel. Pertama dibelah 2, setelah itu dibelah 4 lagi. Itu namanya pecahan. Dipotong menjadi 2 bagian sama besar disebut dipotong lagi menjadi 4 bagian. Diperhatikan potongan pizza berikut. Yang lebih besar di atas dapat digambarkan dengan lingkaran. Yang lebih besar nilainya. Perhatikan ini. Ada 1 kertas lingkaran. Kalian bagi 2. 1/2 dengan 1/2. Yang 1 kertas lingkaran 1 dibagi 4, yaitu 1/4, 1/4. Nah, setengah dengan 1/4, 1/4 sama enggak nilainya? Sama kan anak-anak? Tapi di sini 1 dibagi 4 yaitu 4/4 dengan 2/2 atau 1/2 dengan 2/4 itu nilainya sama. Itu namanya perbandingan senilai ya, sama. Perhatikan. Nih yang sebelah dengan yang 1/4 sama enggak banyaknya? Tidak sama ya. Anak-anak lebih besar yang 1/2. Yang 1/4 sedikit. Lebih banyak yang 1/2. Contoh gambar 1.5. Kalian lihat di sini lebih besar atau yang mana lebih besar? 1/2 atau 2/6. Ini 2/6 ya. Kalian lihat gambar B. 4/1 dengan 1/2. 1/2 ya. Yang mana lebih besar? 1/2 dengan lihat gambar. Ini kalian lihat lagi gambar sama 3/6 dengan 2/4 kayaknya. Pecahan yang senilai dengan pecahan.
Di sini ada pecahan. 9/12 B, yang C 1/5, yang D 10/14. Lihat pecahan berikut menjadi pecahan sederhana. 2/35, yang B, yang C 13/52, 10/14. Atau pada dua pecahan di bawah, yang mana yang lebih besar atau sama ya? Beri tandanya. Pecahan A dan B dikatakan pecahan yang paling sederhana adalah apabila EPB A dan B 1. Pecahan. Kita masih di pecahan terus ya. Pecahan yang harus kalian lakukan untuk memecahkan meliputi pecahan biasa, pecahan desimal dan persen. Kelima langkah: mengamati, menanya, menalar, mencoba, mendiskusikan. Ayo mengamati. Perhatikan gambar dan bacaan berikut. Ini ada gambar buah apa, Nana? Buah apel ya. Di sini Dayu membeli apel 1/2 kilo. Kemudian Udin juga membeli apel 3/4 kilo. Berapa kilo apel yang mereka beli? Ayo anak-anak hitung berapa. 1/2 tambah 3/4. Tulis ulang bacaan di atas, gunakan kalimat sendiri. Kerjakan di buku tugasmu. Pengamatan kedua, perhatikan gambar dan bacaan berikut. Ibu berbelanja di pasar tradisional. Ibu membeli beras 5 kilo. Telur 1/2 kilo, bawang putih 1/4 kilo, dan bawang merah 3/4 kilo. Lihat gambar 1.9. Berapa kilogram keseluruhan belanja ibu? Ayo hitung. Ditambah ya ngitungnya. 5 kilo ditambah 1/2 kilo ditambah 1/4 kilo. Dan ditambah lagi 3/4 kilo. Berapa kilogram seluruh belanjaan ibu? Itu ditulis di buku tugasnya ya anak-anak. Tulis ulang bacaan di atas, gunakan kalimatmu sendiri. Tugas. Di sini ada gambar dan bacaan. Gambar buah apa ini anak-anak? Buah delima ya. Atau markisa. Gambar 1.10. Meli ingin membeli sebanyak 4,5 kilo untuk sirup dan untuk lemari es setelah sampai di supermarket. Markisa tinggal sedikit. Setelah ditimbang, hanya mendapatkan buah markisa seberat. Bacaan di atas surat digunakan kalimat sendiri. Tugas ya. Ini gambar di supermarket. Potongan 75%. Hari ini ada diskon untuk pembelian sepatu dan sandal. Pengunjung berbondong-bondong untuk memilih dan membeli. Pembelian diberi diskon untuk pembelian sepatu sebesar 70%, 50%, tambah 30%, 50%, 30%, 20%, 20%, 20%, dan 10%. Gambar 1.11. Tulis ulang bacaan di atas, gunakan kalimat sendiri. Kerjakan di buku tugas. Ayo menanya. Berikut ini contoh pertanyaan tentang bentuk pecahan. Apa saja bentuk pecahan? Bagaimana mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan persen? Buatlah pertanyaan. Ayo menalar.
pecahan biasa. Bentuk pecahan yang telah dipelajari sebelumnya merupakan pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat. Nah, pada pengamatan 1 dan setengah, 3/4 adalah bentuk pecahan biasa. Ada 2 jenis pecahan biasa, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Jika pembilang kurang dari atau sama dengan penyebut, maka disebut pecahan murni sejati. Jika pembilang lebih besar dari penyebut, maka disebut pecahan tidak murni. Perhatikan gambar contoh 1.6 berikut. Gunakan pecahan-pecahan berikut yang pecahan murni atau tidak murni. Tidak murni. Mengapa? Pecahan murni mengapa? Tidak murni mengapa? Dan murni mengapa? Tidak murni mengapa? Pecahan biasa adalah pecahan yang hanya terdiri atas pembilang dan penyebut. Pecahan-pecahan di atas disederhanakan. Yang dapat disederhanakan, pecahan yang dapat disederhanakan, kalian apa yang dimaksud dengan pecahan murni? Maksud pecahan murni tidak murni. Campuran, pecahan campuran ada 2, yaitu bentuk pecahan campuran. Contohnya 1.7 berikut. Minggu Meli membeli buku. Minggu Meli membeli ibu membuat kue. Kue kering membutuhkan tepung 1,5 kilo. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Penyelesaiannya, pecahan campuran 1,5 terdiri atas bilangan bulat dan bilangan pecahan 1. Langkah-langkah yang menyederhanakan pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Sebagai berikut, 1/2 sama dengan 1 ditambah setengah. Ubahlah angka 1 menjadi pecahan yang penyebutnya 2. 1/2. 2/2 ditambah 1/2. Jumlahan pembilangnya 1/2. 2 ditambah 1/2. Penyebutnya 2 ya. Jadi sama dengan 3/2. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa juga dapat dilakukan dengan cara berikut. 1/2. 1 kali 2, penyebutnya 2, tambah 1, sama dengan 3/2. Coba kalian ubah pecahan campuran berikut menjadi pecahan biasa, yaitu 2, 1/3. Dengan 3/3, 2/5. Jadikan pecahan biasa. Ya. Nah, itu kerjakan di tugas bukunya. Ya, anak-anak. Jadi menurut kalian, apa yang dimaksud dengan pecahan campuran? Bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Coba kalian tuliskan langkah-langkah mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Ditulis di buku tulismu anak-anak. Nah, yang ada tugasnya itu dikerjakan ya di buku tulis matematikanya. Mungkin sampai di situ dulu Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nanti sambung lagi kayaknya.